Banjir yang masih merendam sejumlah wilayah DKI Jakarta membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mengusulkan perubahan status ibu kota dari siaga menjadi tanggap darurat banjir. Hal ini didasarkan data BPBD DKI bahwa banjir saat ini telah merendam sekitar 17,40% dari total wilayah DKI Jakarta. Sementara saat banjir tahun lalu, daerah yang terendam mencapai 17,73%. Terganggunya aktivitas roda perekonomian dengan 134 titik banjir dan lebih dari 40.000 warga mengungsi dinilai perlu segera disikapi dengan perubahan status ibu kota menjadi tanggap darurat banjir. Apalagi hujan diperkirakan masih akan mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga bulan Februari mendatang. Apakah status tanggap darurat banjir memang harus segera diberlakukan untuk menangani dampak banjir di ibu kota tahun ini? Persiapan apa saja yang dilakukan Pemprov DKI bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI jika nantinya status tanggap darurat banjir ini diberlakukan? Ya, dan untuk membahas masalah ini terhadir bersama kami Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Bambang Musyawardana, dan juga Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga. Selamat pagi Pak Nirwono dan juga Pak Bambang. Selamat pagi. Ya, kita akan berbicara mengenai status tanggap darurat. Nah, ini kepada Pak Bambang dulu. Pak Bambang, ini menurut data terakhir seperti apa koordinasi dengan Pak Gubernur? Jadi gini, kami sebagai staf selalu setiap hari kan kita setiap menit jam dan kita kan ada pusdalop ya, selalu memantau perkembangan baik itu ketinggian pintu air, curah hujan dan sebagainya. Terus ambil data dari wilayah untuk berapa pengungsi, berapa yang tergenang dan sebagainya. Dari itu kita kelihatannya kok ini akan mendekati seperti tahun lalu ya, tahun lalu. Tapi titik-titik genangan itu tidak sebanyak tahun lalu dan imbas keluarannya karena pun tidak sebanyak yang lalu. Ya. Kami ada wacana, tapi kan semua harus diputuskan dengan tim di level bawah Pak Gubernur dulu ya. Ada wacana menyampaikan ini akan mengarah ke situ gitu. Tapi setelah kita dapat informasi yang lebih jelas, definisi menjadi tanggap darurat itu sebetulnya kalau sudah mengganggu roda perekonomian. Sebetulnya itu kalau menurut dari Gubernur DKI Jakarta sendiri belum perlu. Pak Gubernur belum memberikan respon apa-apa karena kita juga belum memberikan masukan yang pasti ya. Karena bahkan kemarin sore pun kita dengan BMKG di BPBD sosialisasi dan penjelasan. Tapi kalau menurut Pak Bambang sendiri, perlukah kita menaikkan status ini jadi tanggap darurat? Saya pribadi kelihatannya belum ya, karena curah hujannya pun menurut BMKG itu akan turun, ya kan nggak ada. Kalau sudah ada genangan yang benar-benar menghambat lalu lintas perekonomian, nah itu mungkin ya. Contoh kayak tahun lalu di Sudungan Tamrin ya, sebagai contoh karena tanggul jebol itu kan orang mau masuk ke pusat-pusat perekonomian susah, itu terganggu. Oke, baik. Saya ke Pak Nirwono. Pak Nirwono, sudah perlukah kita menaikkan status menjadi tanggap darurat bencana? Ya, kalau dari kondisi 2 hari terakhir ini sebenarnya jelas masih belum perlu. Cukup masih dalam konteks siaga bencana. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama memang kalau kita perhatikan 2 hari terakhir ini justru aktivitas ekonomi tetap dapat berlangsung. Bahkan di jantung-jantung perekonomian tidak ada halangan yang berarti lah, artinya kegiatan perekonomian tetap tetap terbuka ya seperti biasa. Aktivitas pemerintahan juga kita perhatikan praktis tidak ada kantor yang diliburkan. Artinya semua masih bisa bekerja optimal. Terus yang paling mudah juga anak-anak sekolah. Sekolah-sekolah juga kita lihat masih seperti biasa, tidak ada satupun praktis sekolah yang diliburkan gara-gara banjir umpamanya. Nah, dengan 3 pertimbangan utama tadi, terus kemudian kita lihat kondisi di lapangan, beberapa kawasan justru menunjukkan penyurutan air banjir. Saya rasa masih dalam tahap siaga bencana cukup. Ya, begitu juga dengan banjir, itu cuma di langganan banjir saja ya? Betul, kalau kita amati justru kawasan-kawasan yang kemarin banjir merupakan langganan banjir, tidak ada satupun titik yang baru lah malahan. Karena kalau kita amati tahun 2013, kawasannya sebenarnya nggak banyak berubah. Pasti kalau nggak di tepi bantaran kali yang mengungsi, pasti di kawasan-kawasan yang langganan banjir seperti Kelapa Gading, Green Garden gitu kan. Nah, dengan melihat peta seperti itu sebenarnya kita bisa memprediksi lah ya bahwa
dalam 2-3 hari ke depan justru akan terjadi penyurutan, kemudian curah hujannya juga tidak sangat besar, berarti aktivitas masih bisa berlangsung. Yang perlu disiapkan adalah perkiraan bahwa BMKG itu juga memperkirakan dalam akhir bulan Januari, Februari, awal ya, curah hujan akan terjadi puncaknya, mengakhiri musim hujan lah puncak. Nah, tanggap siaga bencananya inilah sebenarnya disiapkan lebih ke arah sana. Dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, kesiapan tempat evakuasi bencana. Ini kan masih kita udah seminggu, paling nggak ada evaluasi lah ya. Apa yang masih kurang, apa yang perlu, sehingga pada saat benar-benar memasuki puncaknya hujan tadi, apakah masih perlu ditingkatkan menjadi tanggap atau masih tetap siaga, kita bisa memperkirakan di situ. Baik. Pak Bambang, ini BMKG sudah memperkirakan bahwa puncak hujan ini belum sampai. Dan kalaupun sampai kan harus bersiap-siap kalau misalnya memang perlu untuk tanggap darurat ditingkatkan ini. Pak Bambang, apa yang sudah dipersiapkan untuk? Jadi kalau tanggap darurat kita belum berpikir ke sana. Untuk persiapan masalah curah hujan tinggi dan sebagainya itu jelas sudah dilakukan koordinasi terus-menerus. Bahkan hari ini nanti Pak Gubernur akan mengumpulkan camat lurah dan SKPD yang terlibat, kita lebih memantapkan upaya-upaya untuk menangani curah hujan yang tinggi ya, khususnya menghadapi kenangan-kenangan yang itu. Tapi kesiapan mengenai para petugas yang ada di lapangan ini sudah SOP, sudah siap. Oke, Pak Nirwono, sebetulnya bedanya apa sih kalau kita cermati lagi status tanggap darurat dengan siaga ini, perbedaan apa yang paling mendasar sebenarnya? Kalau yang siaga ya, kalau siaga ini kan sebenarnya pertama tidak menghambat aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Terus daerah yang tergenang banjir itu hanya berkisar kurang lebih 10% dari wilayah suatu kota yang tergenang lah, yang terhenti aktivitasnya tadi, itu masih dalam tahap siaga, masih boleh lah ya. Nah, kemudian yang penting nih, kalau sudah masuk ke tanggap, ini membawa konsekuensi tertentu. Seperti kalau begitu Pak Gubernur nanti menetapkan tanggap darurat bencana, maka mau tidak mau aktivitas sekolah harus diliburkan karena dianggap mengancam keberlanjutan. Terus kemudian aktivitas kantor juga harus dipertimbangkan, terutama di titik-titik rawan yang paling parah banjirnya pasti akan ditutup. Kemudian yang ketiga, ini pasti akan berdampak terhadap faktor ekonomi dan investasi. Begitu dianggap masuk ke tanggap darurat bencana, ini kan praktis ekonomi tidak akan berjalan 100%, bahkan mungkin sekitar 30%. Nah, dampak yang akan diambil inilah yang harus dipertimbangkan. Karena apa? Secara fisiologis masyarakat begitu mendengar kata tanggap darurat bencana, ini kan kita seolah-olah akan mengalami bencana yang lebih besar. Nah, sementara kalau dalam tahap siaga ini sebenarnya kita hanya berjaga-jaga kan statusnya. Artinya aktivitas tetap seperti biasa, sekolah, kantor, pasar. Nah, ini hati-hati sekali kita menentukan. Memang kalau tanggap ini secara psikologis juga masyarakat bisa lebih panik begitu kasarnya. Betul. Kita jadi kebingungan kan, Mas. Baik, Pak Bambang dan juga Pak Nirwono, kita lanjutkan dialog kita di segmen berikutnya. Pemirsa, Jurnal Pagi akan segera kembali. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita di Jurnal Pagi. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini menurut data terakhir dan juga informasi terakhir ini BMKG menyebutkan bahwa sebetulnya tanggap darurat ini tidak diperlukan karena curah hujan kemungkinan nanti akan terus menurun. Nah, tapi kan ini kan persiapannya sudah dilakukan. Pemda juga sudah bersiap-siap. Nah, ini bagaimana sikapnya? Apakah sekarang kita tidak perlu khawatir? Apakah kita langsung bisa bernafas lega begitu? Enggak, tetap kita harus kita menghadapi cuaca hujan ini kita harus menanggapi dengan serius ya. Entah itu posisi siaga, posisi tanggap ya. Kalau posisi seandainya menjadi posisi tanggap itu memang seperti apa yang dikatakan Pak Nirwono tadi ya, harus semuanya harus ada yang mayoritas ada yang harus libur dan sebagainya itu kan. Tapi kita tetap kita lakukan secara maksimal ya. Tadi saya sampaikan bahwa hari ini akan pemantapan lagi upaya-upaya dari masyarakat ya, Pak Lurah ditekankan supaya menggerakkan masyarakat, camat lurah semuanya harus sinergi, subdin dinas dan sinergi untuk mengatasi agar tanggap darurat pun siaga darurat, tanggap darurat pun kita juga menanganinya sama. Saya pikir kalau ini ditangani secara nanti sudah secara konkret dan jelas dan mantap itu nggak perlu Pak. Apakah mungkin diperlukannya untuk menaikkan status ini menjadi status tanggap darurat ini karena mungkin efektivitas dari penanganan banjir yang selama ini sudah dilakukan ini belum efektif Pak?
Enggak ada kaitannya. Enggak ada kaitannya sama, enggak ada kaitannya. Karena memang sebetulnya kalau memang mau dinaikkan seperti saya sampaikan tadi dari awal, itu adalah memang sudah mengganggu roda perekonomian, perekonomian kota, bukan perekonomian nasional, perekonomian kota. Nah, kalau misalnya kita bergeser sedikit, kalau misalnya ke Pak Nirwono, Pak Nirwono ini kan kalau misalnya kita status tanggap darurat ini juga masalah mengenai dana ini kan juga lebih besar. Nah, apakah ini juga faktor yang sangat dipikirkan juga dari pemerintah? Ya, memang salah satu dalam tanda petik kemudahan lah ya. Begitu masuk ke tangga darurat bencana, maka pengolahan dananya itu bisa lebih ditingkatkan dan pengambilannya juga dalam tanda petik lebih cepat, lebih mudah lah ya dalam arti pencairan soal dana. Nah, namun demikian, ini akan berdampak efek psikologis yang luar biasa kepada masyarakat. Ini juga harus dipertimbangkan. Karena apa? Begitu pemerintah nanti menetapkan pada status tanggap darurat bencana, maka efek psikologisnya ke masyarakat lewat jejaring media ini akan berdampak. Dalam tanda petik tadi ya, tanggap ini kan dalam tanda petik lebih menakutkan. Nah, ini akan berisiko kalau di lapangan memang kondisinya ada peningkatan nggak ada masalah. Tetapi kalau di lapangan justru suasananya lebih terang, tidak ada kemacetan, kemudian banjir justru menurun, maka efektologis yang kita petik adalah masyarakat tidak akan percaya kepada penetapan oleh itu terjadi kalau misalnya salah menetapkannya. Nah, ini akan berbahaya kalau nanti kita prediksikan justru di akhir bulan Januari, awal Februari benar-benar terjadi peningkatan banjir, hujan dan berefek terhadap banjir dan benar-benar layak dimasukkan ke dalam tanggap darurat bencana, masyarakat jadi nggak ya itu kalau salah, tapi kalau telat kan juga bermasalah juga, Pak Nirwono. Oh iya betul. Nah, yang perlu dipertimbangkan sebenarnya dalam konteks inilah, kita masih ada waktu sekitar 2 minggu ke depan kan lah. Dengan 2 minggu ke depan ini kan cuaca masih bisa berubah, bahkan per hari pun kita bisa berubah. Nah, momentum ini dipakai untuk tetap dalam kondisi siaga, dalam arti begini, siaga ini kan secara psikologis kepada masyarakat lebih tenang, tetapi di balik itu pemerintah lebih siap lagi. Jadi kalau tinggal 1-2 hari ditetapkan status tanggap bencana, secara struktural, birokrasi dan juga masyarakat juga siap. Jangan lupa yang belum kita siapkan secara matang ada sosialisasi kepada masyarakat. Apa dampaknya kalau bedanya siaga dengan tanggap? Ini kan poin utamanya adalah terutama teman-teman di pengungsian. Begitu dia tanggap, itu beda lagi dengan siaga sekarang. Contoh nih, kalau kita bicara tanggap, maka warga yang berada di pengungsian sekarang itu harus dipindahkan atau diungsikan dari tempat yang ada sekarang. Pengungsiannya sudah bukan pengungsian sementara, tapi sudah pengungsian dalam jangka waktu yang relatif agak lama. Karena perlu pemulihan yang lebih panjang lah artinya. Dan di sini paling tidak pemerintah sudah menyiapkan skenario-skenario tadi. Gitu. Berbicara mengenai skenario nih Pak Bambang, ini kan kita masih siaga ya. Kemudian pertimbangan-pertimbangan apa yang pemerintah provinsi pikirkan sekarang terkait dengan penetapan status ini ke depan? Apakah ini ada tenggat waktu berapa hari ke depan? Akan dilihat lagi apakah curah hujan yang dilihat? Ini seperti apa pertimbangan dari Yang jelas kebijakan Pak Gubernur mesti akan melihat itu ya, melihat laporan-laporan perkembangan ke depannya. Tapi di satu sisi seperti kita sampaikan tadi dan Pak Nirwono sampaikan, persiapan kita terus menerus kita lakukan ya. Kalau nanti sudah menjadi tanggap darurat, otomatis Pak Gubernur juga akan mengizinkan penggunaan anggaran yang teman-teman SKPD perlukan, akan disuplai untuk memang mensejahterakan. Terus persiapan yang lain yang ini saya baru diminta untuk membuat konsep dan hari ini mungkin harus tuntas. Itu nanti para pengungsi-pengungsi itu akan di satu areal gitu ya. Ide Pak Gubernur mau Pak Wagub itu akan ditaruh di, mohon maaf ini baru ide, belum kita lagi membuat konsepnya. Akan ditaruh di Wisma Haji, terus akan ditaruh di Cibubur, akan taruh di Ragunan. Yang tua-tua taruh di sini di Wisma Haji, terus yang akan disentralkan. Supaya kenapa disentral? Memudahkan memanagenya ya. Di situ akan disiapkan untuk kesehatan, di situ akan dipusatkan dapurnya, di situ akan dipusatkan sekolahnya. Nanti sekolahnya pun begitu. Anak-anak yang sekolah dipilah-pilah, kelas 1 mana, kelas 2 mana, kelas 3 mana. Kita tinggal undang guru, ngajak kelas 1, undang guru, akan dibegitukan. Oke, itu penanganan terhadap korban banjir nanti. Oke, baik Pak Bambang dan juga Pak Nirwono, kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa Jurnal Pagi akan segera kembali.
Ya, kembali di Jurnal Pagi pemirsa, dan kita kembali lanjutkan dialog kita. Saya ke Pak Nirwono. Pak Nirwono, ini kan kalau kita berbicara tanggap darurat ini untuk menanganan banjir pada saat ini. Ya. Sekarang kita berbicara mengenai pasca banjir. Apakah perlu diberlakukan tanggap darurat untuk kemudian mengantisipasi banjir yang kemudian bisa berulang di tahun-tahun Ya, selanjutnya? kalau setelah posisi tanggap itu sebenarnya ada namanya status ketiga, yaitu pemulihan bencana. Jadi ada siaga, ada tanggap, kemudian ada transisinya itu di pemulihan tadi. Nah, kalau memang tidak harus tanggap, siaga terus ke pemulihan juga sebenarnya nggak ada masalah lah sebenarnya kan. Nah, paling tidak dari kondisi ini kan kita masih menuju siaga lah sampai dengan akhir Januari, awal Februari. Begitu sudah lewat itu baru kita bisa mengatakan kalau sudah tidak perlu tanggap, kita sudah masuk ke masa pemulihan sebenarnya. Nah, masa pemulihan bencana ini paling tidak saya melihat ada 5 yang harus dikerjakan ke depan. Pertama tadi, tapi kayaknya kalau tiap tahun ini pemulihan untuk mengantisipasi banjir kayaknya tidak berjalan dengan efektif, karena tiap tahun ini kita selalu mengalami hal yang sama. Nah, makanya kita harus belajar di sini. Nah, dari 5 ini sebenarnya kita bisa melakukan lah ya. Ada Pertama, 5 itu soal sampah sebenarnya. Satu hari ini sekarang itu mencapai 6.000 ton sampah akibat banjir saja. Berarti akibat sampah ini ada PR yang berikutnya, bagaimana sosialisasi warga tidak buang sampah sembarangan. Ini PR pertama yang harus dikerjakan lah ya. Yang kedua, gampang susah ini sebenarnya. Ini soalnya mana tahan mana ini sebenarnya. Ini. Yang kedua, kesehatan ya, kesehatan karena ini berhubungan dengan tahu sendiri kalau namanya sudah bekas kawasan banjir ini penyakit banyak. Nah, ini harus dinas kesehatan bekerja keras. Yang ketiga, dinas PU terutama apa? Memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak tadi. Ini biasanya kalau tidak diantisipasi timbul angka kecelakaan. Jadi ini terkait dengan keamanan maupun keselamatan pengguna jalan. Yang keempat, mau tidak mau harus segera dilakukan perbaikan kawasan-kawasan bekas banjir tadi. Saya lebih mendorong adanya audit tata ruang dan bangunan lingkungan. Kalau memang kawasan sudah langganan banjir, harus mau tidak mau direlokasi warganya. Nah, yang kelima ini tidak kalah penting, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau ada bencana, apa yang harus dilakukan? Sehingga saya punya impian lokasi-lokasi tadi kita menjadikan semacam kelurahan yang tangguh bencana. Jadi dengan demikian tahun depan kalau ada bencana, masyarakat itu sudah siap. Di Jepang nih Mas, menarik. 80% pengungsi sebelum bencana itu justru disiapkan oleh masyarakat. Jadi mereka sendiri tidak mengharapkan dari pemerintah. Betul, pemerintah lebih pada fasilitasi. Begitu mereka datang ke pengungsian mamanya, itu masyarakatnya sudah siap. Nah, kita bagaimana nih mendidik masyarakat kita menjadi masyarakat yang tangguh bencana tadi. Ya, tapi kalau kita perhatikan nih tiap tahun kayaknya masyarakat DKI Jakarta ini mungkin tidak mengambil hikmahnya begitu. Tiap tahun mereka selalu berulang melakukan hal yang sama dan kemudian mengharapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena mungkin sudah menjadi rutinitas mungkin bagi mereka. Rutinitas yang salah ini ya. Ya, apakah memang itu yang terjadi? Jadi gini, itu sudah dipikirkan oleh pimpinan-pimpinan kita. Jadi ke depan itu kita jangan, mohon maaf kasarnya, kalau kita bahasa yang kasar itu dibudakin dengan hujan begini terus banjir. Itu Pak Gubernur dengan Pak Wagub dan pimpinan itu sudah akan koordinasi dengan pemerintah pusat, mungkin sudah koordinasi, bahkan kemarin saya pikir sudah koordinasi di Bogor ya. Itu akan mencarikan solusi bahwa seandainya kalau dihitung kerugian kayak tahun kemarin saya 5 triliun gitu. Sekarang seandainya dihitung lagi kerugian 3 triliun kan udah tinggi sekali ya. Sayang sekali duit dibuang-buang kan Pak. Lebih baik mungkin Pak Gubernur akan ada ide buat waduk atau membuat sodetan dan sebagainya. Iya, tapi itu semua tidak akan berjalan dengan baik kalau misalnya perilaku masyarakatnya masih sama begitu. Itu ya. Lah ini nanti memang setelah itu ya kita ya dari sekarang pun kita sudah terus-menerus kita lakukan ya. Ya karena kebandelan warga kita mungkin masih bandel ya, mungkin nyawa dianggap nomor 2, lebih utama materi ya itu. Jadi dia menyepelekan itu sebagai contoh. Ini Katulampa 110 jam 2 tadi kita sudah memberikan informasi. Kita dibantu salah satu telepon itu, dibantukan informasi SMS semuanya. Saya yakin masih ada yang tetap aja nanti. Padahal 9-10 jam kemudian sudah sampai Jakarta. Masih ada yang tetap di rumah tidak mau keluar. Ini nanti menyulitkan kita itu ya seperti itu. Nah ini terus budaya buang sampah ini. Nah, ini masih harus terus-menerus kita sosialisasikan gitu. Bahkan sudah dilatih Pak Gubernur sendiri sudah turun ke lapangan, turun
turun ke kali bersin, tapi ya tetap aja masyarakat masih. Ya ini tapi kita harus perlu kesabaran kok. Iya, tapi tampaknya ini perilaku nasional karena semua masyarakat di seluruh daerah juga melakukan yang sama. Pak Nirwono, memang Anda juga melihat seperti itu ya. Sepertinya mungkin tiap tahun warga kemudian akhirnya menggampangkan, merasa bahwa tahun depan saya juga akan pasti dibantu. Langganan saya ini langganan gitu, 2 meter mungkin, saya sudah biasa. Jadi seperti apa Bang bilang, ini Katulampa sudah siaga 1, saya tenang aja, ntar juga datang bantuan seperti itu. Makanya itu mau tidak mau kalau kita emang bebas dari bencana seperti ini harus dilakukan rekayasa sosial dan rekayasa teknis ya. Rekayasa sosial tadi mau tidak mau kita sebenarnya sudah punya perda kan, Perda nomor 3 tahun 2013 itu sebenarnya dengan tegas melarang bahkan menindak dan tidak hanya mendenda, memidana penjara bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Nah sekarang ini harusnya bagaimana ini menjadi perilaku masyarakat. Contoh Singapura saja bisa istilahnya, bahkan orang Indonesia yang datang ke Singapura aja pasti akan membuang sampahnya juga pikir-pikir. Nah, kenapa kebudayaan seperti ini bisa di sana di sini tidak? Salah satunya memang adalah penegakan hukum yang tegas. Nah, kemudian yang kedua, pada impian saya nanti begitu masyarakat sudah mulai tertib sampah tadi, ada kesadaran mereka secara sukarela mau berpindah dari tepi bantaran kali ke rumah-rumah susun yang akan disediakan Pemda. Itu salah satu solusi yang paling masuk akal. Apapun yang dilakukan secara teknis terhadap mereka tanpa mereka direlokasi di bantaran kali tidak akan selesai. Contoh umpamanya, kalau kita tetap memaksakan mungkin kampung deret susun, tapi di bantaran kali itu juga sama juga tetap banjir istilahnya. Jadi kalau paling mungkin mereka direlokasi, sungainya diperlebar, gitu kan, kiri kanannya taruhlah badan sungainya 250, kiri kanannya bantaran kali hijaunya jadi jalur hijau, 20-25 pasti sungainya pasti akan aman. Ya tentu saja kita berharap bahwa tidak perlu meningkatkan status sampai tanggap darurat siaga ya. Begitu ya Pak Bambang ya. Kalau melihat cuaca, tren cuacanya menurun ya, dan kondisi di lapangan juga tidak terjadi hal yang seperti yang saya gambarkan tadi. Tapi kalau kemacetan kan mungkin ada hujan juga macet, kan ada genangan. Tapi Pak BPBD ini juga harus siap Pak nanti kalau misalnya tahu-tahu harus naik status begitu. Itu kan kami kan pimpinan Bang siapkan kan gitu kan. Tapi nggak perlu menunggu pimpinan Pak, BPBD juga harus siap. Baik, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Nirwono telah bergabung bersama kami di Channel Pagi. Selamat pagi Pak.